Ki Hajar Dewantara Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Seorang guru diibaratkan seorang petani yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat, atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Demikian halnya dengan seorang guru yang berperan sebagai seorang pendidik. Untuk menghasilkan murid yang cerdas dan berbudi pekerti, guru dapat menuntun murid dengan mengajar, memotivasi dan perlakuan lain yang dapat memaksimalkan pertumbuhan murid. Namun guru tidak dapat mengubah kodrat murid. Dalam upaya menghasilkan murid yang cerdas dan berbudi pekerti, perlakuan yang dilakukan guru mencakup 3 azas yaitu ing ngarso sing tulodo, ing madya mangun karso, tut muri handayani. Selama guru melakukan 3 azas pendidikan tersebut, guru tidak dapat mengubah kodrat yang dimiliki murid secara langsung. Yang dapat dilakukan guru adalah menyamarkan kodrat yang kurang baik dan memperjelas kodrat baik pada diri murid. Hal yang menarik buat saya dari gagasan Ki Hajar Dewantara dari video dan bacaan yang telah saya pelajari adalah semangat yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara untuk belajar dan menyuarakan pentingnya pendidikan. Beliau tanpa kenal kata menyerah untuk memperjuangkan pendidikan di Indonesia dan bahkan saat diasingkan oleh Belanda sekalipun. Justru malah ia manfaatkan untuk tetap belajar. Semangat tersebut patut untuk kita jadikan sebagai motivasi dan penyemangat kita sebagai guru pembelajar. Sebagai seorang guru, peran kita bukan hanya sebagai pendidik melainkan menjadi pembelajar seumur hidup agar tetap dapat mendidik murid sesuai dengan kodrat zaman. Saya memandang diri saya sebagai seorang pembelajar dan pembelajar. Jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai seorang petani yang selalu berinovasi dalam memberi perlakuan baik dan dapat menuntun murid menjadi lebih baik dan bahagia sesuai dengan kodrat zaman. Sebagai seorang guru saya tidak dapat berhenti untuk belajar, karena jika saya berhenti untuk belajar, maka saya harus berhenti untuk mengajar.